hanya cuma pagi doang. Kalau udah agak siang susah. Susah bener. Mulai ya. Yes. Ya lupa gitu, kirain ini yang sebelah tuh Arya namanya. Iya. Kemarin saya nanya dia. Ini nomor tukang urut kan ada. Biasa diurus apa jarang? Jarang. Oh, iya. Ini kan Pulang kampung doang. Ini karena jatuh aja ya. Iya. Ini suka ada gitu yang kalau pulang kerja itu kan sebulan sekali urut di tempat. Di tempatnya kan ada itu yang pinggir jalan biasanya. Iya. Saya emang nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah ya? Udah lama nih bener nyari-nyari tukang urut yang di mana. Banyak ibu-ibu di sini dia nggak Iya, mau. benar. Kalau di sini banyak kan ibu-ibu. Terus ternyata Ari dijatuh juga kan waktu itu. Iya, benar. Karena tahu dari Pak Haji. Iya Pak Haji pas saya ngontrak sini kan langsung ketemu di masjid, langsung tawarin sama saya kan ngasih brosur gitu. Iya. Akhirnya kan disimpan langsung nomornya jadi langganan. Oh tadi masnya direfleksi. Oh emang kerja direfleksi? Dulu iya, Cibitung nyampe 2,5 tahun dulu. Terus kan keluar lah gitu ya. Bukalah sendiri gitu gini, cuman panggilan aja. Kalau ke tempat dia kan kontrakannya lebih kecil dari ini. Kalau ini kan luas enak nih. Jarang yang ke kontrakan saya. Ya. Kena. Gak bisa, harus diganti pasnya. Jalan dia. Maaf ya. Iya Pak. Ya, ketik. Cukup. Kan di sini itu sebenarnya di tahun 2023 Di kontrakan Gang Haji Bonar. Cuman kalau dulu itu masih ikut sama tante 1 tahun 2024 kemarin baru kontrak sendiri. Oh baru bisa. Iya. Kebanyakan sih ini orang setuk yang manggil payung. Kalau sini malah jarang. Jarang. Iya. Seringannya keluar ini Bekasi. Udah lama nyari-nyari juga. Soalnya tiap urut tuh cuma pas pulang kampung doang, setahun sekali tuh baru urut. Iya. Tapi kalau di kampung sama laki-laki? Kalau di kampung sama sepupu yang Oh, megang. sepupu. Iya, lebih ini lagi kan kalau sama saudara ya. Sepupu sama om yang biasanya ngurut. Itu yang tangan lukanya dalam nggak?
baret doang. baret doang. Oh. Nggak nyampe dalam ya. Enggak, Mm-mm. cuman kegesek doang. Soalnya ketahan jaket sih dia. Ah, ah. Di mana tuh kejadiannya? Di ini di mana daerah mana sih yang depan dealer Hyundai apa ya kalau nggak salah. Lagi pulang Pulang kerja, kerja ya. kecapean, Mm-mm. maksain, udah itu sambil nyetut motor juga. Waduh, Jadi pas lagi nyalip mobil meleng, stang motorku nyangkut di motor temen. yang nyetut motor temen gitu ya? Iya. Habis bensin. Enggak, motor yang ini yang lagi dibongkar. Oh, rusak. Mm-mm. Oh. Tadi kan mau bongkar di kantor, Ah, cuman takut ganggu apa-apa, udah gue pulang aja. iya, kalau di kantor, tapi di kantor ada alat-alatnya. Ada lengkap. Hmm. Oh, ini waktunya lagi ini ya, lagi udah pulang kerja ya. Iya, karena besoknya ada acara juga di kantor. Iya, iya, iya. Wah, udah nggak mungkin bisa inilah bongkar. Inisiatif bawa pulang. Hmm. Kecapean di jalan. Temennya orang sini juga. Temanku satu di Gang Haji Nawi, Haji Nawi, Hmm. di belakang Mitra 10. Cuman kalau yang ini dia aslinya orang Sukabumi, yang punya motor ini. Kontraknya di sini juga. Gak kontrak, tinggal di kantor dia. Oh, malah yang punya di sana di Iya. kantor. Pulang seminggu sekali dia ke Sukabumi. Nggak capek tuh. Wah, nggak tahu tuh. Biasa kali. Pulang sebulan sekali. Suka bumi lagi. Maaf, tekanannya gini cukup? Ya, Kurang kencang? cukup. Cukup. Ntar kalau misalkan kurang kenceng atau kekencengan bilang aja ya. Ya kan beda orang, Iya. tekanannya beda-beda. Sama Bang Haris di kantor nggak? Enggak, beda. Beda lah ya? Hmm. Saya di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kalau si Ari di Bintaro kan ini. Lain satu ini untuk Beda. pekerjaan gitu. Cuman kalau tempat main bareng. Bareng. Kenal di bengkel motor juga. Udah lama ngontrak sini? Udah jalan 4 tahun. Wih, lama berapa tahun? Pokoknya dari anak bayi masih umur setahun. Sekarang ini udah berapa tahun? 4 tahun pas. Pas ya? Oh iya benar. Udah lancar ya ngomongnya ya? Alhamdulillah. Udah ngerti gitu ngaji. Alhamdulillah. Saya baru umur 15 bulan, cuma sekarang di kampung. Oh, di kampung. Kemarin itu ini kena penyakit yang ramai apa? Tipes. Oh, Kan gitu. ramai itu kemarin kan tipes, terus DBD ya. Oh. Banyak tuh yang kena. Istri saya kenanya yang tipes. Saya kan pulang kampung,
karena di sini nggak ketanganin gitu ya kalau sama saya. Pulang berobat, alhamdulillah sekarang udah sembuh. Udah sehat. Iya udah sehat, cuma 2 hari doang dirawat di puskesmas di kampung. Di apa, dikasih yang ditusukin ke di infus. Iya di infus 2 hari, alhamdulillah sembuh. Tapi di kampung masih banyak saudara, Pak? Kalau kampung, iya saudara di kampung semua. Kan saya kan anak pertama, yang anak kedua di kotanya lah gitu, nggak di kampungnya banget kerjanya. Udah dewasa lumayan, udah 20 buatan, beda 6 tahun sama saya. Saya 31, berarti 25 tahun sekarang. 25. Iya. Pantaran berarti sama saya. Aduh. Ini adik saya berarti. Saya 26, iya. Beda 1 tahun doang bersama adik saya. Yang paling kecil malah sekarang kelas 5 SD, cewek, perempuan. Masih ada adik lagi. Kan dulu apa, ibu ya pengen banget punya anak perempuan. Tadinya kalau di ijabah ya sama Gusti Allah, doanya itu malah yang kedua pengen anak perempuan. Gak apa-apa lah katanya 2 juga anak, kalau misalnya yang kedua ini perempuan. Ini kan ngebat gitu kan, karena yang kedua laki juga. Umur 39 kalau nggak salah, atau 38 waktu itu program hamilannya. Jadi umur 39 kan udah lahir. Udah masih kuat lah kan, kalau udah 40 emang kan Iya, sekarang agak rentan katanya, nggak boleh kata bidan. Makanya sebelum umur 40 hamil lagi. Alhamdulillah diijabah, akhirnya punya deh adik perempuan saya. Kaku banget. nggak pernah urut soalnya. Pernah urut lagi ya. Habis jatuh lagi, kalau Jatuh. habis jatuh biasanya ya lumayan juga gitu kan. Tahu nih ntar yang kanan, Iya, yang yang kanannya yang lebih parah ya. Soalnya jatuhnya benar-benar nahan ke kanan dulu. Berarti jatuhnya ke kanan ya? Iya, karena saya jatuh itu gara-gara saya lepas motor, nggak saya lepas ikutin. jadi nggak bareng motor ya? Enggak. Kalau ke bareng motor kan biasanya ketindih ya? Iya, bisa ketindih pasti. Malah yang kalau saya takutin bareng motor itu tangan saya bisa kena rantai temen motor saya. Lebih ngeri ya? Makanya mending saya lepas. Berarti yang teman juga jatuh juga? Yang temen enggak malah. Jadi posisinya itu motornya itu kan jatuh, dilepas ya. Berarti masnya gitu kelempar apa? Lebih ke ini sih. Jadi kan Lompat. motor udah miring itu, kaki saya ini refleks turun, yang kanan. Begitu kaki kanan turun kan, motor udah posisi udah miring banget tuh. Udah kaki kirinya kayak sempoyongan gitu ya jatuhnya. Jadi nggak yang ini parah banget jatuhnya ya? Enggak. Kirain sampai kelempar berapa meter gitu kan? Enggak, kalau kelempar, cuman motornya jalan sendiri saya lihat. Jalan sendiri. Makanya sambil miring gitu ya. Kan barusan nggak dilihat nih. Pasti ada baretnya ya, bekas baret itu di motor juga. Kalau bodi enggak. Malah aman. Aman bodinya, yang kanan kiri, malah bagian depannya yang hancur. Biasanya kan kalau jatuh miring ya sampingnya lah gitu ya. Iya. Ini malah depan. Malah depan yang hancur. Aduh. Bingung saya juga. Bingung ya. Kalau dengar ceritanya sama hasilnya jadi ini. Udah 2 kali soalnya, Pak. 2 kali jatuh. Pertama sama om saya. Mau pulang kampung tuh ke Lampung kan. Wah, asli Lampung. Lahir doang di Lampung. Asli mah Jawa. Asli Jawa. Mau pulang kampung di waktu Covid. Zamannya Covid ya. Iya, udah saya bilang nggak bakal bisa pulang, nggak bakal bisa nyebrang kata saya. Bakal suruh putar arah kan? Iya, pasti suruh putar balik. Ngotot nih mau berangkat. Ya udah, saya kasih motor. Udah dikasih motor, ngabarin terus tuh dari jam 9 malam itu jalan sampai jam 7 pagi itu dia ngabarin terus. Ngasih kabar kan. Terakhir dapat kabar jam 10
siang gitu ya. Iya jam 10 siang udah nggak bisa jalan Bung, mau balik lagi ke Jakarta. Ya udah, hati-hati kalau capek nginep aja dulu istirahat. Istirahat dulu. Iya paling ntar nyari penginapan dulu sebentar. Hmm. Jam berapa itu? Jam 2 siang apa jam 3 sore? Nggak ngasih kabar lagi, tiba-tiba om yang lain yang ngasih kabar. Ayo ikut katanya kan. Kemana? Ke itu daerah hampir ke Pelabuhan Ciwandan. Ngapain? Lah emang nggak tahu omnya kecelakaan? Enggak. Itu celakanya celaka sendiri apa sama yang lain? Jadi lagi ini apa? Pas mau arah balik ke Jakarta. Iya. Ngebut lah dia tuh mau apa mendahului mobil. Mau nyalip ya? Ya pas udah lewatin mobil itu nggak tahu di depan ada mobil puter balik, nggak kelihatan, nggak dapet ngerem. Kayaknya nabrak mobil itu ya? Nabrak mobil itu. Kadang kayak gitu sih kalau nyalip itu. Iya. Kalau di tikungan serem banget. Itu nggak bisa dihindarin kalau udah kepergok. Di rem pun paling cuma ya bannya selip. Akhirnya kan tetap aja kan motor maju. Itu Vixen ya Pak? Bukan? Iya, Vixen ya? Vixen yang tahun berapa ini? Kalau yang hitam ini tahun 2014. Yang pertama ya? Iya, yang kedua. Yang kedua malah? Yang pertama kan tahun 2009 kalau nggak salah, 2009-2008 yang palanya masih bulat. Oh yang masih bulat ya? Nah, ini udah yang kedua ya? Ini yang kedua. Nah punya aku yang ketiganya tahun 2017. Terus sekarang kan ngeluarin Vixen agak ini bentuknya makin agak ya kurang kalau menurut saya pribadi kurang suka gitu. Kalau dulu kan nih yang kedua sama ketiga keren. Iya. Malah kalau sama motovlog kan dibikin kayak R berapa gitu ya, jadi dipasangin lagi pakai fairing. Jadi kayak motor gede padahal Vixen asli. Jadi kalau yang pertama parah motor yang rusaknya. Kalau yang pertama iya sama parah juga. Sampai itu ganti semua, peleknya pecah. Iya sih, kalau motor bekas jatuh kan suka ada kayak gitulah gitu kan mitosnya, kalau motor jatuh sekali udah lah gitu. Iya. Tapi kan kalau di kampung lumayan ya mitosnya, katanya jangan beli motor bekas kecelakaan ya. Ntar bisa kejadian lagi katanya kan. Banyak yang ini kalau orang kampung pada dijualin kalau udah kecelakaan satu kali. Ini juga dulu sempat udah mau dijual. Begitu udah selesai di benerin. Karena kan dulu niat mau ngambil perumahan tuh di mana Babelan. Iya, Babelan. Udah DP segala macam, udah tinggal tempatin Pak. Terus? Istri agak kurang. Lihatnya kurang ya. Karena kan satu jauh, pasar jauh. Oh, tempatnya nggak strategis gitu ya? Biasanya kan kalau yang bikin perumahan itu dia dekat dengan jalan lah gitu kan, dekat dengan minimal bukan pasar tradisional gitu kayak pertokoan lah. Ini enggak jauh, rumah sakit juga agak jauh. Aduh, apa harus pakai motor ya?
yang dekat kuburan. Aduh, ya. itu mah malah nyuruhin. Jadi Fasilitasnya kuburan doang. perumahannya itu masuk perkampungan warga. Oh, Cuman bikinnya nggak di pinggir jalan berarti? Enggak. Di dalam. masuk perkampungan warga. Nah di perkampungan warga itu tiap rumah itu depannya ada kuburan. Depan rumah. Iya. Perumahan Kayak gitu ya. makam keluarga gitu. Kok agak ngeri ya? Kalau misalnya di belakang gitu kan agak inilah gitu, agak masih masuk logika. Ini di depan malah ya, Depan. kelihatan gitu ya. Halaman depan. Masuk gapura perumahannya pun kita disabut kuburan kanan kiri. Coba gimana coba? Itu mah udah agak inilah menurut. Konservasi budak bayi Ya, kan. ya itu lebih ini lagi, gak boleh kalau orang ini kan pamali. Jangan kan kalau masih ada bayi jangan sering-sering main di kuburan. Udah. Cuma Nah, yang bikin ininya kurang perhitungan. Tuh. Tapi ada teman-teman yang pada ngambil. Mungkin karena murah ya. Enggak sih, normal aja ya. Normal ya, biasa aja ya. Dari standar perumahan. Standar ya. Tapi lokasinya Lokasinya kuburan ya. begitu. Kayak ini apa? Kuburan keluarga ya, bukan umum. Iya benar. Iya, kuburan warga. Nggak ada aja bikin perumahan. Iya, makanya. Itu ya itu mau saya jual karena kan di sana belum ada sumurnya. Udah ini laku itu yang di sana. Enggak, malah nggak jadi saya. Oh nggak jadi, Iya, uangnya jadi. diambil lagi gitu. DP-nya. Hangus uang DP, Aduh. uang ini, uang apa namanya? Booking sama materai. Aduh, habis berapa itu? 1.300.000. Masih inilah kalau Masih iya. kalau di atas puluhan itu udah. Kalau udah di atas 10 mah nggak mungkin saya lepas. Kalau masih segitu lah masih inilah. Kecil, ya wajar lah. Wajar lah, masih wajar kan namanya perumahan kan. Jadi belum DP, masih booking aja ya. Emang kebetulan waktu itu promonya booking doang, Pak. Jadi makanya saya nekat ngambil tuh. Ya. Tanpa ngomong sama istri saya. Ya itu lagi tadi. Pas dilihat ya seperti Pas- itu pas- lokasinya. Udah sempet akad malah, Pak. Heeh. Udah sempet akad tuh pertama. Heeh. Akad pertama udah tanda tangan segala macem kan. Nggak taunya batal akadnya. Ya. Saya tanya mah ini ya kan marketingnya gimana mas, nanti akad kedua beli materai lagi nggak, kan lumayan 500.000. Ih, lumayan banget tuh materai. Hampir 50 lembar kan materai. Nggak usah katanya, udah kalau emang ini nanti akad kedua nggak usah beli materai. Kalau beneran jadi gitu ya. Terus udah boleh ditempatin belum? Boleh, udah nggak apa-apa, tempatin aja. Nah, karena dia ngomong begitu kan pikir, wah kalau saya tempatin belum ada sumur ribet juga. Iya, mandi gimana itu? Iya. Oh, harus beli galon tiap hari. Udah inisiatif tuh, ini mau saya jual tadinya, Hmm. habis dibenerin dari kecelakaan itu. Iya. Pas ditawar orang ngeliat harganya kaget, cuman ditawar 9 juta waktu itu. Nggak jadi ya, sayang udah. Ke motor tawar 9 juta lumayan. Pixan lagi. Udah ntar aja nempatinnya kalau ada duit. Apa lah. Nah, surat-surat komplit ya. Surat komplit. Kalau isi mah di atas itulah seharusnya. Kalau isi. Surat komplit, waktu itu pajak masih hidup. Nah, sekarang udah mati nih. Mati 2 tahun. Udah nggak ada yang ngurus di Lampung. Dengan biasanya kan minta tolong sama bude. Iya. Motornya dari Lampung motornya. Kalau motor saya dulu beli second di sini. Di sini Bekasi. Di Jakarta Pusat. Jakarta. Platnya Jakarta Pusat dulu. Dapat Itu kan langsung dikirim ke Jakarta, dikirim ke Lampung, balik nama. udah dibalik nama. Udah urus cabut berkas. Ininya berarti apa? Balik nama itu ininya diganti nggak apa? Kalengnya apa? Kalengnya ganti jadi BE sekarang. Oh, enggak B ya? Enggak. Mm-mm. Tapi motor balik-balik lagi ke sini. Tetep ya, yang make masih lagi ya. Nah, di sana gak ada yang make apa gak ada yang ngurus aja gitu?
kebetulan kalau di sana motor banyak. Cuman kalau motor ada semua di rumah itu pada berebut. Lagi di rumah ya, lagi banyak orang gitu di rumah ya, berebut. Ini kalau istri suka pijit juga gak? Jarang. Sesuai request suaminya aja. Kirain gitu, kalau ini mah mau nawarin. Ibu saya juga kan tadi tante gitu ya, tante juga pijit juga. Kalau anak-anak gitu mas ada nggak sih? Anak, oh buat ini anaknya. Iya. Iya sih, kemarin sih ini kalau buat anak-anak ibu kurang yakin lah gitu ya. Oh. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya ini saya tanyain lagi gitu. Soalnya kalau ngurut anak SD itu sering dia, cuman kalau yang masih bayi enggak, katanya nggak mau. Kalau masih bayi kan masih lentur-lentur gimana gitu kan badannya, takutnya kayak mungkin habis dipegang malah salah gitu kan. Soalnya kan bukan, kalau di Sunda bilang, kalau di sini bilang kan bukan dukun beranak ya. Dukun bayi kan, kalau pijit kan biasanya kalau ini kan sama dukun ya. Jadi kalau Gue jarang kalau ke dia Lampung doang capek kan jalan iya juga nggak tiap tahun. Kalau dulu sih sering kesini, ibu kan itu rumahnya Omar, tahu nggak? Nggak tahu. Ini yang seberang ini kan ada yang 2 tingkat tuh, ada juga yang 1 tingkat yang pagarnya hitam. Cuman sekarang udah pindah sih ke Tangerang orangnya, makanya kan jauh gitu, jadi nggak manggil lagi. Jadi nggak pernah manggil. Nggak pernah manggil lagi, soalnya jauh dari ini kan ke Tangerang lumayan. Kalau dulu mah ya kadang sebulan itu 2 kali manggil. Yang suaminya pelaut, Oh Omar. ini yang gang sini. Yang Oh Omar ini udah pindah. Omar itu nama anaknya. Istrinya dokter apa ya? Nggak tahu sih saya, cuman Iya. sering di rumah kalau istrinya Iya, kan. kalau suaminya pelaut, soalnya dia buka frozen food kan dulu kan. Bener itu yang itu. Iya dari pasar dari laut dia dari Sukabumi apa ya? Sukabumi. Pelabuhan Ratu apa ya? Iya. Saya pernah dikasih juga itu oleh-oleh kan. Iya aku juga sama juga aku pernah karena sering beli frozen ya kan. Jadi dikasih ikan. Iya bener, dikasih ikan. Oleh-oleh asli Sukabumi katanya. Iya bener. Sekarang udah pindah, dia udah bikin rumah lagi di sana. Ini di sini kan masih ada waktu itu. Baru bener-bener kosong baru 3 bulanan ini. Iya bener sih, 3 bulanan ini nggak manggilnya juga. Bener, baru 3 bulan ini bener-bener kosong ya. Karena kan masih mundar mandir gitu kan. Masih ada mungkin barang ya. Udah pindah ke sana, kemarin juga minta pembantu. Dikasih lah kan sama ibu. Ini ada nih yang mau kerja, kerjanya nggak bener, cuma 3 hari doang katanya. 3 hari katanya nggak kuat, ini rumahnya 3 apa 2 tingkat, saya lupa dia bilangnya. Oh gede juga rumahnya. Kan pembantu sekaligus ngurus Omar. Kan Omar katanya harus ganti selang lah. Iya bener, dulu kan dibantu sama tetangga sebelahnya. Iya, terus Itu katanya telepon. obat, katanya kan saya takutnya ini salah nih gitu kan. Kata si ibunya telepon ke mama cuma 3 hari doang kerjanya. Terus sekarang udah nggak kerja di situ lagi. Takut salah gitu kali ya. Iya, bilangnya kayak itu. Pengopian. Udah berumur sih, udah lumayan tua, 50 60-an lah yang kerjanya. Pantes kan pakai apa ya. Tapi udah ahli, kalau dibilang ahlinya di bidangnya gitu ya. Gitu ya. Kan ini kan ngurus anak ya. Pembantu, terus Tempat masak kuota juga mah dia. Sehari doang.
Ini mah 3 hari, nggak nyampe. Dari Lampung ke Jakarta bisa hari besok udah pulang. Udah diongkosi segala macem. Pulang cuma gara-gara katanya banyak banget kerjaannya, ada rumahnya gede, atau dia terus ngurusin anak satu. Lah kan nggak dibilangin ya. Sama berarti alasannya sama yang ini. Ya ampun. Kemarin malah minta lagi ke si mama. Ada gak katanya lagi kerjaan? Aduh jadi males nih. Ya kan jadinya malu-maluin ya. Nggak enak sama awalnya. Kita jadi masukin kerjanya juga, jadi sekarang jadi ragu-ragu. Pokoknya kayak nggak perlu aku kan. Gimana ya? Orang udah dibilangin, udah diyakini, masalahnya ini di luar kota kan, gitu kan. Ya harus nyebrang dulu gitu. Iya, yakin katanya. Barang pas pulang tak pulang dia kabur kan. Lebih ini lagi kalau kabur. Terus Kalau baru ketangkep dianya tuh. Ya? Kenapa? Bawa tas katanya. Nggak kuat bu saya, ngurusin anak, terus ngurusin rumah gede katanya gitu. Mungkin pengennya kalau ngurus anak aja mungkin ya, pembantu aja mungkin. Padahal anaknya cuma makan doang, cuma jam makan doang, terus mandi udah. Karena gede kan. Iya. Cuma ngingetin itu aja. Capek katanya. Baru sehari, betul sehari. Besoknya udah minta pulang. Itu mah udah niat kerja. Iya betul kayak. Kalau niat kerja minimal 1 bulan, maksain dulu kan. Sampai mama saya marah-marah sama orang itu ya. Kan mama saya kan yang nyari kan. Aduh. Kamu tuh mau kerja pak jalan-jalan. Aduh. Jadi dia nggak pernah ketemu sama saya lagi sih dia. Marah. Kalau yang ini mah nih yang kemarin Masih minta dia? dia minta lagi kerja, cuman waktu itu alasannya dia pas ini nggak keluar, dia pinter gitu, cuman kan mungkin bawa barangnya sedikit jadi nggak kelihatan. Alasannya ada saudaranya meninggal katanya, mau ngelayat dulu. Nggak balik-balik. Ngelayat nggak balik-balik. Iya. Orang dia botas gede. Iya mungkin kan harusnya kayak gitu. Izin ngelayat. Pinter banget. Kerjaan sekarang susah kan. Iya. Tapi kan ibu itu kan baik banget loh. Makanya kan si mama juga katanya ditinggalin lagi nih sama pasien. Udah orangnya baik kan, ngasihnya juga lumayan katanya, dia gak pernah hitung-hitungan lah gitu, ngasihnya langsung lumayan. Bagian yang paling ini ya, kaku banget nih. Iya kanan. Selangkangannya juga. Kali di depan. Bagian dalamnya agak lentur, cuman bagian luar gitu. Iya kayaknya. Soalnya kemarin nggak langsung ngapain, udah langsung kerja aja bongkar motor. Iya. Dia bilang udah mau urut dulu. Bagus lah hari Minggu. Yang kemarin masih kerja ya? Masih nganin motor. Dikasih libur di kemarin sama hari ini. Tapi nganin motor. Kemarin masih kuat lah ini motor ya. Masih. Dikuat-kuatin. Kalau orang ini bilang baal. Iya betul. Masih gak dirasa. Tidur. Baru. Terasa ya kalau istirahat. Bikinin kopi itu. Aduh boleh. Hah? Ayo udah kasih. Golda yang Golda. Hah? Nggak tahu dong. Kedengeran. Ini lagi ini juga mau benerin motor. Iya. Sambil pelan-pelan soalnya takutnya orangnya mau pulang mau dipakai ya. Berarti benerin 2 orang ini sih. Ya ini aja karena kan deket temen juga, kan teman kantor saya juga, satu kantor sama jadi, juga ya. karena kemarin itu udah sempat masuk bengkel, karena kan mogoknya di pinggir jalan. Iya. Masuk bengkel dibohongin lah sama orang bengkel, kebetulan juga kan seorang bengkel juga. Alhamdulillah. Betul.
ngelihat harga dari bengkelan tempat dia masukin ini kok harganya getok banget gitu. Harganya di atas banget lah ya. Iya, makanya udah saya telepon, udah pulang kata gue. Bongkar sendiri aja, itu mah harganya udah masuk akal. Nah, jadi sebelum dikerjain gitu. Iya. Kalau udah dikerjain biasanya lebih ini ya susah ya benerinnya lagi. Biasanya kan diakalin Iya. biasanya. Kan nggak dikasih barang yang ori juga. Nah, Gitu. kan diakalin biasanya kayak gitu. Udah pulang aja dulu. Kalau bengkel-bengkel gitu kan biasanya awal-awal yang penting jalan aja. Gak dijelasin. Barang yang dipasang nggak tahu kualitasnya. Nah, yang penting hidup aja. Bagian sini sih yang paling kena tuh. Nah, lu katanya apa? Masih? Mana? Ya udah kalau bisa. Nah? Gitu doang kan? Apanya? Perkaranya? Ya pokoknya rantai ketangnya lepas. Udah nyantol itu. Ya. Ya syukur loh kalau udah nyantol. Udah tadi lagi nyari tracker terus nih. Beli lo. Belilah, kalau nggak ada gimana? Di Shopee deh, pada Tokopedia. Tokopedia. Ori sih kalau Tokopedia. Apaan? Gak makan sensi. 100%. Oh. Bisa nggak pasang sentriknya? Enggak. Ya udah ntar tunggu dah. Dia udah nyamuk. Hah? Dia udah nyamuk mah. Agak pegel doang kok. Enggak. Lu nggak masuk lagi? Dapat jatah 2 hari gua. Besok kerja lagi. Besok masuk malam. Hari. Iya. Ribut lagi ya. Tidur lagi. Sama lo libur sama 3 hari lagi. Si Merin balas jam berapa coba? Tadi malam jam 12. Apa katanya? Udah. Pokoknya kalau kecelakaan gitu dapat cuti 2 hari katanya. Rasanya dia nggak. Udah. Dapat ya. Dapet. Ah.